Kita sering berdebat tentang teori orang yang paling kaya. Mungkin setiap orang punya persepsi, punya pendapat, punya pandangan. Tapi sebagai umat Islam, rasanya kita perlu melihat kepada Al-Quran. Menurut Al-Quran, siapa gerangan orang yang paling kaya? Daripada kita sibuk mencari persepsi masing-masing, kata fulan, kata dia, kata ini, kata itu, gitu ya. Coba kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu kira-kira melihat, memberikan penjelasan orang yang paling kaya itu siapa sih? Apakah mereka yang banyak mobilnya, rumahnya mewah, hartanya banyak, depositonya banyak? Apakah seperti itu? Apakah kedudukannya tinggi? Nah, kita coba lihat Al-Quran. Coba kita buka mungkin surat Al-Baqarah. Itu surat kedua, juz ketiga ya, ayat 269. Kalau tak keliru lembar sebelah kanan, baris nomor 2 ya, paling bawah gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa, kata Allah, yu'tal hikmah, Allah berikan kepada dia hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah Allah karuniakan kepadanya kekayaan tertinggi. Gitu ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ini pandangan Al-Qur'an gitu ya. Ketika bercerita tentang orang paling kaya, maka Al-Qur'an menjelaskan orang yang diberi oleh Allah hikmah, orang yang dikaruniai oleh Allah hikmah, itulah orang yang paling kaya. Gitu ya, orang yang paling kaya. Kita mungkin bisa membuka atau membaca kitab tafsir Al-Azhar, ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 269. Beliau menjelaskan tanda-tanda orang yang diberikan hikmah kepadanya oleh Allah, diantaranya satu, akalnya cerdas. Jadi kalau orang diberi hikmah oleh Allah, maka terlihat akalnya cerdas. Akal cerdas di sini maksudnya apa? Maksudnya dia bisa memahami ilmu, gitu ya. Dia bisa mencerna ilmu, bisa menghafal. Kalau tak hafal minimal dia bisa tahu, gitu ya. Jadi dia bisa mencerna ilmu, itu bisa. Kalau belajar itu dia bisa mencerna, gitu ya. Diajarkan bahwa misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, dia paham, gitu ya. Ini contoh sederhana ya. Jadi akal cerdas itu adalah akal yang dia bisa memahami ilmu pengetahuan. Itu cerdas, gitu ya. Walaupun mungkin bingung, tapi dia belajar terus dan akhirnya bisa. Nggak harus langsung bisa, gitu ya. Nggak harus langsung paham. Kemudian yang kedua, tanda orang yang Allah beri kepadanya hikmah itu adalah mereka yang luas ilmunya. Ilmunya luas. Ya. Ilmunya luas itu maksudnya bagaimana? Dia tidak memahami satu ilmu doang. Dia tahu banyak ilmu. Tentang nutup aurat dia tahu ilmunya. Tentang sholat dia tahu ilmunya yang benar bagaimana. Tentang zakat, puasa, haji, umroh, gitu ya, baca Al-Quran, sedekah, zikir, sholawat, doa, dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmu akidah, ilmu fikih, dia tahu ilmu tafsir, dia tahu ilmu hadis, dia tahu ilmu tentang sirah nabawiyah, sirah sahabat, dia tahu tentang adab. Ini ilmu ini namanya ilmu yang luas. Tidak saja ilmu agama. Orang yang Allah beri kepadanya hikmah, maka dia bisa juga ilmu dunia, itu ya. Dia tahu ilmunya luas. Agama punya, ilmu dunia juga punya. Yang ketiga, tanda orang yang Allah beri hikmah kepadanya itu adalah orang-orang yang akhlaknya baik, gitu ya. Akhlaknya tinggi kalau bahasa Buya Hamka. Akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, gitu ya. Kalau kita melihat kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Mihyuddin Mistu. Kalau kita melihat akhlak mulia, maka beliau menempatkan urutan nomor 1 dari akhlak mulia itu adalah basyasyah fil wajhi, wajah yang berseri-seri, gitu ya. Jadi kemampuan wajah kita untuk tetap berseri-seri, tetap senyum, itu ya, itu akhlak mulia. Menjalin silaturahmi, itu akhlak mulia, begitu ya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu akhlak mulia, ya. Nah, ini berteman dengan orang yang baik, itu akhlak mulia, gitu ya, dan lain-lain. Akhlak mulia ini kalau kita kaji sangat banyak. Terakhir yang keempat, tanda orang yang Allah beri hikmah kepadanya, yang merupakan ini adalah orang paling kaya menurut Al-Quran tadi kan ya. Itu adalah orang yang bisa menempatkan dirinya sesuai dengan situasi kondisi di sekitar.
Jadi dia tidak memaksa orang mengikuti dia, tapi dia bisa memahami kondisi di sekitarnya. Kalau memang kondisi sedang duka, dia akan ikut berduka. Kalau kondisi sedang suka, dia akan ikut bersuka cita. Gitu ya. Di saat orang bahagia, dia ikut bahagia. Di saat orang sedih, dia ikut sedih. Inilah orang yang Allah beri hikmah kepadanya, gitu ya. Jadi kalau selama ini kita bingung, gitu ya, bingung siapa sih orang yang paling kaya, maka kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana persepsi Al-Quran, orang paling kaya adalah orang yang Allah beri kepadanya hikmah, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 269, yaitu mereka yang akalnya cerdas, ilmunya luas, akhlaknya baik, dan bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri sebagaimana situasi kondisi di sekitarnya. Wallahu a'lam.